Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Eksekusi rumah di perumahan Pulau Gebang, Permai, Cakung, Jakarta Timur Selasa siang diwarnai ketegangan. Pihak kurator yang hendak mengosongkan rumah dihadang penghuni dan terpaksa memotong pagar rumah. Eksekusi rumah yang menjadi aset pilot PT Asko di perumahan Pulau Gebang, Permai, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur Selasa siang berlangsung dramatis. Penghuni rumah sempat bersitegang dengan pihak kurator PT Asko saat eksekutor memotong pagar rumah. Eksekusi rumah ini dilakukan pihak kurator setelah perusahaan PT Asko mengalami pilot. Beberapa aset kepailitan yang sudah ditetapkan di pengadilan niaga dilakukan eksekusi. Proses eksekusi sebelumnya ditunda setelah kuasa hukum penghuni rumah meminta tenggat waktu pengosongan selama 3 hari melalui surat kesepakatan. Namun setelah 3 hari kondisi rumah belum juga dikosongkan. Eksekusi yang didampingi kepolisian akhirnya berjalan lancar setelah penghuni dan pihak kurator sepakat memindahkan barang-barang dari dalam rumah ke tempat aman. Dari Jakarta, Rio Mani, iNews melaporkan. Pemirsa, plafon salah satu masjid tiba-tiba ambruk akibat penyangga lapuk di Makassar, Sulawesi Selatan. Akibatnya warga menjadi panik karena plafon ambruk usai jemaah baru saja melaksanakan ibadah sholat asar. Jemaah panik usai plafon masjid tiba-tiba ambruk. Usai pelaksanaan salat asar di Masjid Nurul Bahari, Jalan Andalas, Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar. Sebelum kejadian, jemaah sempat mendengar suara gemuruh hingga akhirnya plafon ambruk. Dugaan sementara plafon ambruk akibat balok kayu penyangga yang telah lapuk dimakan rayap. Pasca kejadian, pengurus masjid menutup sementara ruang salat hingga upaya pembersihan selesai. Setelah salat asar sudah sementara berdoa, tiba-tiba ada suara gemuruh dari arah belakang. Arah belakang itu di posisi apa, jamaah wanita kah atau laki-laki? Di jamaah wanita. Itu saat itu ada yang jamaah yang lagi sholat juga? Ada sekitar 3 sampai 5 orang yang wanita di belakang. Ada. Sementara itu pihak kecamatan juga sudah ke lokasi untuk membantu pengurus masjid dengan menurunkan tim Satgas Kebersihan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Viral video kepanikan warga saat banjir lumpur merendam ratusan rumah warga di 2 dusun di desa Sangi-Sangi, Kecamatan Lauti, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Video kepanikan warga ini diunggah melalui akun Facebook milik Pion pada Selasa sore. Kepanikan terlihat dalam video yang viral saat warga di 2 dusun desa Sangi-Sangi, Kecamatan Launti, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara terkepung banjir lumpur. Masyarakat setempat berlarian mencoba menyelamatkan diri. Mereka juga melakukan pembersihan kayu yang tersangkut di jembatan dan menutupi arus air hingga terjadi peluapan. Warga yang rumahnya diterjang banjir lumpur mencoba menyelamatkan barang berharga yang terjebak banjir seperti kendaraan bermotor hingga hewan ternak. Peluapan air akibat pendangkalan kali yang tertutup bebatuan dan ranting yang terbawa oleh arus banjir. Tak ada korban jiwa, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Konawe Selatan, Febriono Tameng, iNews melaporkan. Ya pemirsa, akibat tanggul jebol tak kunjung diperbaiki, puluhan rumah di desa Pasir Ampo, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Banten terendam banjir. Titik banjir pun meluas dari 2 kecamatan menjadi 4 kecamatan. Banjir merendam puluhan rumah di desa Pasir Ampo, Kecamatan Kresek, Kabupaten Tangerang, Banten Selasa sore. Selain merendam permukiman, banjir juga merendam akses jalan hingga mengganggu aktivitas warga. Menurut warga, banjir terjadi akibat tanggul Sungai Cidurian yang jebol sejak 2015 lalu tak kunjung diperbaiki. Akibatnya air sungai meluap merendam permukiman warga saat hujan turun. Tanggul banjir ini kan dari 2015 kok tidak ada perbaikan. Tolong dari pemerintahan, baik dari kecamatan atau dari kabupaten, tolong dorong ke provinsi. Ini kan ranah provinsi, Balai Besar. Coba dari 2015 ini tanggul 5 titik yang jebol, tidak ada reaksi pembangunan.
Menurut Pemkab Tangerang, banjir akibat luapan Sungai Cidurian dan Cimanceri meluas dari 2 kecamatan menjadi 4 kecamatan. Meski banjir di Kecamatan Tiga Raksa dan Kecamatan Kresek tidak lagi tinggi karena air cepat surut. Dari provinsi sudah bantu juga logistik. Dari kabupaten juga lebih awal juga sudah membantu melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, juga dengan Dinas Sosial sudah merespon itu untuk kepentingan keseharian bagi masyarakat yang terkena banjir, yang sementara ada yang diungsikan, kita siapkan logistik itu. Pemerintah Kabupaten Tangerang menyatakan akan berkolaborasi dengan Pemprov Banten, Balai Besar Wilayah Sungai dan Kementerian PUPR untuk mencari solusi penanganan banjir. Dari Kabupaten Tangerang, Ai Marani, iNews melaporkan. Pemirsa, Gunung Ruang yang berada di Tagulandang, Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara kembali erupsi sebanyak 2 kali. Akibat erupsi tersebut, kota Manado dan sekitarnya diselimuti hujan abu vulkanik. Berada di Tagulandang, Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara, kembali erupsi sebanyak 2 kali disertai lontaran lava pijar dan abu vulkanik. Erupsi terjadi pada Selasa dini hari pukul 01.30 dengan kolom erupsi 200 meter. Serta erupsi kedua pada Selasa pagi pukul 8.30 dengan kolom erupsi 5 km. PVMBG menetapkan status berpotensi tsunami. Pasalnya Gunung Ruang memiliki riwayat tsunami pada peristiwa ratusan tahun silam. Sehingga direkomendasikan warga tidak beraktivitas dalam radius 7 km dari kawah gunung. Menetapkan potensi tsunami yang sempat sudah kami cabut hari Minggu tanggal 21. Kemudian karena erupsi tadi malam ditetapkan kembali ke level 4 dan potensi tsunami untuk berjaga-jaga ya apabila material yang dilontarkan oleh Gunung Ruang itu volumenya signifikan masuk ke dalam air laut, meningkatkan muka air laut. Itu yang pertama. Yang kedua yang lebih ditakutkan lagi adalah runtuhnya badan gunung ke laut sehingga mengakibatkan tsunami. Sementara dampak dari erupsi tersebut, kota Manado hujan abu vulkanik. Sejumlah kendaraan yang terparkir di pusat kota Manado tertutup abu vulkanik. Warga harus memakai masker untuk beraktivitas di luar rumah karena hujan abu vulkanik masih terus terjadi. Jadi ini dampaknya lebih besar dari yang luar. Jadi tetap memakai masker, Pak? Iya, jaga-jaga. Jangan sampai terhirup debunya juga, matanya juga. Akibat erupsi Gunung Ruang tersebut, pemerintah kota Manado dan sekitarnya meminta warga untuk waspada terhadap dampak abu vulkanik yang dapat membuat gangguan pernafasan serta gangguan pandangan bagi pengendara. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Pemirsa, tidak hanya hujan abu vulkanik yang menyelimuti kota Manado akibat erupsi Gunung Ruang. Aktivitas Bandara Internasional Samratulangi juga kembali ditutup. Pemirsa, penutupan bandara diumumkan pada Selasa siang dan penutupan berlaku hingga Rabu 1 Mei pada pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Penutupan bandara untuk kedua kalinya ini dilakukan setelah pihak bandara berkoordinasi dengan PVMBG karena sebaran abu vulkanik Gunung Ruang mengarah ke arah barat daya dan juga jalur lintasan pesawat tertutup abu vulkanik. Dari penutupan Bandara Internasional Samratulangi, terdapat 38 penerbangan dengan 3.842 penumpang batal diberangkatkan. Namun para penumpang diberikan fasilitas untuk mengajukan pengembalian uang tiket 100% atau penjadwalan ulang. Pemirsa, puluhan warga desa Tagulandang yang terdampak erupsi Gunung Ruang dievakuasi petugas BPBD Kabupaten Sitaro ke posko pengungsian. Setibanya di posko, warga langsung memberikan bantuan berupa alat tidur dan juga bahan makanan. Petugas BPBD Kabupaten Sitaro mengevakuasi puluhan pengungsi dari desa Tagulandang yang terdampak erupsi Gunung Ruang. Warga diangkut menggunakan mobil box ke posko terpadu yang berada di desa Apeng Sala.
Setiba di posko, para pengungsi ini langsung dibagikan bantuan berupa perlengkapan tidur dan bahan makanan. Dari data yang ada, sebanyak 6.609 jiwa pengungsi tersebar di 3 daerah, yakni Kabupaten Sitaro, Kabupaten Minahasa Utara, dan Kota Manado. Selain di posko, warga juga mengungsi di rumah keluarga dan kerabat mereka. Dari Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan.